Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana syahru mubaraka wa farada 'alaina shiyama li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ali sidqi wal wafa. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para bapak alim ulama, para seluruh pengurus mushola Miftahul Huda yang kami banggakan. Miftahul Ulum, mohon maaf. Alhamdulillah, pertama yang paling utama marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah pada sampai saat ini masih memilih kita. Jadi kita ini adalah manusia yang dipilih oleh Allah untuk diberikan kesempatan menikmati fasilitas kehidupan. Terutama menikmati fasilitas kehidupan yang nikmat-nikmat. Makanya ini kita wajib bersyukur. Kalau kita mau sedikit mencari fakta, kita bisa tanya pada orang di rumah sakit itu, coba tanya, pilih ke rumah sakit atau ke masjid? Pasti mereka jawab ke masjid atau ke musola ini. Ya, pasti itu. Nah, maka untuk itu kita yang saat ini ditakdir oleh Allah mampu melaksanakan sholat isya berjamaah ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak lain adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak lain atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak lain adalah kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita wajib bersyukur atas semua nikmat itu. Kedua kalinya, salawat dan salamnya Allah semoga tetap tersampaikan, tercurahkan kepada beliau, baginda besar Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semua yang rajin membaca salawat mudah-mudahan akan mendapatkan syafaat atau pertolongan di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Para hadirin sekalian, mungkin untuk salawat nanti kita bisa buktikan waktu saat tarawih. Gimana di saat ada asma atau nama Nabi Muhammad disebut, di situ kita akan menjawab. Di situ kita bisa melihat siapa nanti yang paling kencang, paling rajin, paling seru dalam menjawab. Biasanya kalau sudah tarawih menjawab sholawat itu sudah malas-malasan. Nah, untuk itu himbauan, mari kita semangat untuk membaca sholawat. Hadirin sekalian, tidak banyak ingin kami sampaikan karena banyak yang sudah menyampaikan, termasuk yang sudah masuk YouTube ini. Maka saya sedikit melihat kemarin, ya, maka kalau ditanya ini, apalagi ada anak-anak, nanti ujung-ujungnya, kemarin saya di masjid mana ditanya, Ustadz, judulnya apa tadi? Kok pakai judul segala? Ini saya nggak pernah mempersiapkan judul ya. Saya nggak pernah mempersiapkan judul ya, mengalir, mudah-mudahan sampai, karena kalau dikasih judul nanti kepanjangan juga. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, saya menggarisbawahi bahwa di dalam kehidupan kita itu ibadah itu terbagi atas dasar dua kategori. Ya. Kalau macamnya sebenarnya banyak. Dari segi garis besar itu ibadah dibagi dua, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang ditentukan syarat rukunya dan waktunya. Intinya ibadah yang ada ketentuannya itu ibadah mahdhah. Contohnya sholat kita, puasa kita, haji kita, zakat, itu ibadah mahdhah. Ibadah yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya beserta waktunya. Ibadah ghairu mahdhah itu adalah ibadah yang tidak ditentukan syarat dan rukunnya. Misalkan zikir sampai kita meleleh bibir kita boleh. Dimanapun asal tidak di tempat kamar mandi boleh. Baca Al-Quran dimanapun silahkan, asal tidak di tempat yang kotor. Ibadah mahdhah itu tidak ditentukan. Asal yang beribadah itu adalah orang mukmin.
orang yang percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ayat yang menarik ini. Jadi Allah pernah menyampaikan innallaha ashtara minal mu'minina anfusakum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi Allah itu akan membeli, artinya menghargai dari seorang mukmin, yaitu daripada dirinya atau anfus dan daripada hartanya akan dibeli diganti dengan surga. Ini kan tidak membicarakan ayat itu disebutkan sholat, tidak disebutkan di situ zakat. Jadi artinya apapun itu akan mendapatkan balasan. Di sisi lain kita sudah sering mendengar faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal meskipun itu setitik debu kebaikan maka akan menemuinya. Maka dari sini kami ingin menyampaikan bahwa apapun yang kita lakukan itu akan ada balasannya. Apapun itu. Asalkan orang itu beriman. Entah itu sholat, entah itu mungkin jangan dikira masa itu tidak ada pahala. Jangan dikira kerja itu tidak pahala. Itu bukan ibadah, itu ibadah. Selagi orang itu beriman atas dasar diniati untuk ibadah. Kita berangkat kerja membaca bismillah. Bismillah ya Allah, saya niat ibadah menghidupi keluarga saya. Buka toko, kita juga ibadah diniati bismillah ya Allah dengan menyebut asmamu, saya beribadah mencari rezekimu untuk menghidupi keluarga. Nah, ini ada sebuah hadis Rasulullah, kam min amalin yatasawwaru bi surati amali dunya summa yasiru bi husnin niyyah min amalil akhirah. Kemudian sebaliknya, kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah summa yasiru bi amali dunya bi su'in niyyah. Artinya berapa banyak amalan di situ terlihat duniawi, seperti bekerja, seperti memasak, seperti mungkin kerja bakti. Kalau itu diniati dengan baik karena Allah, maka itu akan menjadi amalan akhirat. Artinya apa? Akan ada balasannya di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, berapa banyak amalan yang terlihat amalan akhirat karena buruknya, karena jeleknya niat, maka di situ hanya menjadi amalan duniawi. Contoh ibadah sedekah kita. Ibadah sedekah zakat kita itu seolah kelihatan ukhrawi, kelihatan akhirat. Tetapi kalau niatnya memamerkan biar dianggap orang yang dermawan, maka tidak akan mendapat apa-apa di akhirat. Hanya mendapat pujian manusia dikala di dunia. Maka apapun yang kita lakukan, kalau kita salah niat, maka di situ fatal semuanya. Karena semua amalan bergantung pada niat. Maka kita niati yang baik-baik. Selagi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berangkat kerja, kita niati dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sisi lain, kalau kita beramal terlihat amalan di situ amalan akhirat, mari kita jaga dari sifat-sifat yang merusak amalan tersebut. Maka untuk itu perhatian bagi kita sekalian agar tetap bisa konsisten menjaga amalan akhirat kita dan kita tetap berjalan pada amalan duniawi kita tidak ketinggalan. Namun di sisi lain perlu kita ingat, kita beramal di dunia, kita mencari dunia. Ingat, dunia itu wasilah, bukan ghoyah. Artinya wasilah itu perantara. Ghoyah itu adalah tujuan kita hanyalah akhirat. Kita mencari uang, kita mencari materi, tetapi itu semua adalah wasilah atau perantara untuk meraih akhirat. Bagaimana caranya? Kita tunaikan kewajiban-kewajiban kita.
Kalau kita sudah mencapai nisab kita, maka kita harus ingat kewajiban kita untuk mengeluarkannya. Saat kita bekerja, kita jangan lupa juga. Saat ada adzan memanggil, maka kita harus ingat kewajiban kita. Maka itulah artinya dunia ini sebagai wasilah dan ghoyahnya atau tujuannya hanyalah akhirat karena Allah semata. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, baik itu kecil maupun besar, baik itu sedikit maupun banyak, mudah-mudahan Allah memberkahi semuanya amalan kita. Mudah-mudahan Allah selalu menerima amalan kita. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi apapun yang kita lakukan ini. Amin Allahumma amin. Sehingga kita menjadi manusia yang sesuai diharapkan oleh Allah, sehingga manusia yaitu manusia yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.